Cerita berlanjut memperlihatkan Jerim, Naye, Dalbong, Yeonchun, dan Sebastian yang berada di dalam rumah. Jadi tempat ini sudah berubah menjadi tempat yang mengerikan, ucap Naye. Aku khawatir sama yang selamat. Aku yakin persediaan mereka sudah habis. Berapa banyak yang akan bertahan mulai saat ini, ucap Yeonchun. Sebastian pun menjawab, aku punya solusi untuk itu. Itu gagaku. Apa kau mengingatnya? Benar kan? Benar. Gagak minta itu. Kita bisa menggantungkan makanan di kakinya dan mengantarkannya. Itu cukup bagi yang selamat untuk bertahan, ucap Dalbong. Sebastian pun mengatakan masalahnya gagaknya masih berada di rumah. Dan mungkin di sana sudah dikelilingi oleh zombie. Jerim pun bergumam di hatinya. Jika kita bisa menyelamatkan gagak itu akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan para pengrajin desa. Mencoba untuk menerobos. Akan beruntung jika aku tidak mati di sana. Aku butuh jalan lain untuk menerobos. Jerim pun melihat ke arah Magic Stone dan ia kembali bergumam. Itu hanya tersisa 4 Magic Stone. Setelah aku menggunakannya untuk memperkuat senjataku, aku tidak tahu berapa banyak Magic Stone yang diperlukan untuk mengawalkan seorang ahli spesial. Jumlah ini setidaknya dapat mencakup untuk satu orang dan paling banyak 4 orang. Jerem pun berkata pada mereka bahwa ia butuh bantuan mereka semua. Berpindah di luar rumah, terlihat mereka berempat yang memegang Magic Stone yang dibagikan oleh Jerem. Melihat jendela sistem yang muncul dari Magic Stone tersebut, Dalbong pun berkata, apa hanya aku yang bisa melihat tulisan ini? Sebastian pun ikut berkata, tidak dapat dipercaya. Dalbong, aku bisa melihatnya juga. Naye dan Yeonchun pun juga berkata bahwa ia bisa melihatnya. Seperti yang kau bilang sebelumnya, gunakan batu itu. Kau bisa awaken dan mendapatkan kemampuan spesial sepertiku, ucap Jerim. Mereka berempat menggenggam Magic Stone tersebut dan muncul cahaya dari Magic Stone tersebut yang membuat mereka terkejut. Di hadapan Dalbong muncul jendela sistem yang berisi skill bawaan. Joseon Heavenly Demon Martial Art telah didapatkan. Lalu terlihat tubuh Dalbong yang diselimuti oleh mana. Ia pun langsung memukul tanah yang membuat tanah tersebut retak. Ia pun berteriak gembira, akan tetapi tulang punggungnya kembali berbunyi. Jerim pun langsung menanyakan keadaan Dalbong. Jadi stone itu tidak bisa menghilangkan masalah di punggungku, ucap Dalbong sambil menahan rasa sakit. Berpindah pada Yeonchun, ia mencoba kemampuannya yang membentuk sebuah bangunan. Skill bawaan, Wooden Construction, skill aktif. Yeonchun membuat beberapa bangunan kayu dan beberapa tentara kayu. Akan tetapi ternyata ukurannya begitu kecil. Jerim pun terkejut dengan skill Yeonchun. Lalu Jerim pun memanggil Naye. Hah, apa kau memanggilku? Ucap Naye. Sambil mencoba skillnya, Naye berkata, ini menarik, aku bisa melihat emosi semua orang. Naye pun melihat emosi Jerim. Terlihat happiness 0,2, embarrassment 0,6, sedangkan anger, fear, sadness, dan disparagement 0. Jerim, kau pasti sangat terkejut, ucap Naye. Lalu Naye pun menyentuh wajah Jerim sambil menggunakan skillnya. Mental care skill aktif. Lalu Jerim pun seketika tersenyum dan berkata ia merasa baikan. Jerim pun bergumam. Skill dari para ahli pengrajin desa tidak memiliki rank, hanya skill bawaan. Mungkinkah itu berbeda? Tiba-tiba Sebastian pun berteriak sambil melihat langit. Jerim, aku rasa aku menemukan jawabannya. Dan Sebastian pun menunjuk ke atas langit. Jika kita tidak bisa pergi laut darat karena banyak monster langit, kita bisa melalui udara. Benar bukan? Apa kau baru saja mengatakan langit? Jawab Jerim. Lalu hari pun berganti. Terlihat langit yang cerah di sana. Dan terlihat juga pagar yang sebelumnya sudah menjadi lebih rapi dan bagus.
Yonchun yang menggunakan skillnya tiba-tiba muncul sebuah pohon besar di hadapannya. Ia pun berkata, konstruksi dasar ini selesai juga akhirnya. Berpindah pada Jairim dan Dalbong, terlihat mereka berdua sedang berlatih dan mereka sedang berdiri di tembok. Jairim pun bergumam, ternyata mengendalikan gerakan kaki itu sangat sulit. Dalbong yang penuh semangat pun terlihat pancaran mana di sekeliling tubuhnya. Ia pun langsung menyerang Jairim dengan pukulannya. Formasi kedua Joseon Heavenly Demon Martial Arts. First Tiger Cows Dance. Dan terlihat seperti seekor harimau dari jurus Dalbong tersebut. Dalbong melakukan pukulan beruntun ke arah Jairim, sedangkan Jairim hanya menahannya. Terlihat Jairim yang sudah mulai tak sanggup menahan pukulan-pukulan tersebut. Dalbong pun kembali memukul Jairim. Serangannya bisa semakin cepat, gumam Jairim. Haha, aku menyerangmu sekali dengan sepenuh hati, ucap Dalbong. Jairim pun langsung mengkonsentrasikan kekuatannya pada kaki. Lalu ia langsung menerjang ke arah Dalbong dan melesatkan pukulannya. Pukulan tersebut membuat Dalbong terkejut, akan tetapi ia dapat menghindarinya. Jairim kembali memberikan serangan berupa tendangan, dan Dalbong langsung menghindarinya. Dia melompat sekaligus menyerang. Bajingan, ini cerdik sekali, gumam Dalbong. Dalbong pun langsung menangkap kaki Jairim yang masih melayang di udara, yang membuat Jairim pun panik. Akan tetapi, tiba-tiba datang Sebastian bersama tupainya. Terlihat ia yang terbang di udara. Setelah ia mendarat, ia berkata, waktunya telah tiba. Setelah 2 hari terakhir, banyak hal sudah terjadi. Aku belajar banyak mengenai Heavenly Demon Martial Arts dari Elder Dalbong. Bahkan aku juga mendapatkan skill baru dari Profesor Kim, gumam Jairim. Jairim pun mendekatkan tangannya pada Haneol. Lalu muncul jendela sistem yang berisi, Anda telah berkomunikasi dengan Haneol. Anda akan menerima special ability. Special ability telah diberikan, Wing Street. Lalu terlihat Jairim yang sudah bersiap-siap dan berkata, ayo, saatnya berangkat, Profesor Kim. Cerita berlanjut memperlihatkan zombie di mana-mana. Lalu terlihat Jairim dan Sebastian yang memperhatikan sesuatu. Kita harus bergerak sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ucap Jairim. Lalu Jairim mengaktifkan skill wooden construction-nya dan muncul batang kayu besar di atas Sebastian dan Jairim. Batang kayu tersebut tumbuh melonjak tinggi ke atas. Terlihat mereka berdua yang berada di atas kayu tersebut. Dari atas sana, Sebastian melihat rumahnya. Mereka pun langsung menuju ke sana. Mereka melompat dan langsung menggunakan skill special ability Wingsuit yang membuat mereka bisa terbang seperti tupai terbang. Saat mereka terbang, Sebastian berkata pada Jairim, ya Tuhan, Jairim, lihat itu. Jairim pun melihat ke arah yang Sebastian katakan. Terlihat para zombie yang masih hidup menyeret mayat-mayat zombie yang mati. Jairim yang melihat itu pun bergumam, para zombie itu sudah tidak tertarik dengan tubuh-tubuh di sana. Ada apa sebenarnya? Mayat para zombie tadi dilemparkan ke arah zombie mutan yang sudah mati. Lalu cairan dari meteor yang jatuh tersebut mulai melahap zombie-zombie biasa dan menyatu ke mayat zombie mutan. Tak lama kemudian, mayat zombie mutan tersebut mulai bergerak dan berdiri. Terlihat juga zirah yang tiba-tiba terbentuk di badan zombie tersebut. Berurusan dengan zombie normal saja sudah sulit. Dan sekarang kita harus berurusan dengan yang sudah bermutasi juga. Jangan bilang, bahkan ada zombie stalker juga. Untuk sekarang, lebih baik fokus dengan tujuan kita terlebih dahulu, gumam Jairim, dan terlihat ia sudah hampir sampai di rumah Sebastian. Sesampainya mereka di rumah Sebastian, terlihat beberapa ekor gagak di sana. Gagak-gagak tersebut langsung terbang mendatangi Sebastian. Tiba-tiba Sebastian mengeluarkan aura dari tubuhnya dan seketika muncul sayap berwarna hitam dari tubuh Sebastian. Profesor, apakah itu? Ucap Jairim yang terpana melihat sayap Sebastian. Kekuatan baru, jawab Sebastian yang tersenyum bahagia. Sebastian pun terbang dengan sayap barunya. Jairim, cepatlah pulang ke rumahmu juga. Kamu, bukannya kalau begitu terlihat agak pelit ya,
Masa mau terbang sendirian? Ucap Jerim. Jerim pun langsung melompat dan mengaktifkan wingsuit-nya. Para zombie yang dilewati mereka berdua melihat ke atas, memperhatikan mereka yang sedang terbang. Lalu tiba-tiba tangkap zombie itu meleleh dan memanjang menuju ke arah mereka yang sedang terbang. Jerim dan Sebastian pun kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tangan-tangan itu menyerang Jerim dan Sebastian. Mereka berdua berusaha menghindari serangan tersebut. Kalau terus seperti ini, kita berdua sudah jelas akan jatuh, gumam Jerim. Lalu Jerim pun langsung menggunakan lantainya dan menyerang tangan para zombie tersebut. Jerim pun menonaktifkan wingsuit-nya yang membuat ia terjun bebas. Jerim berteriak menyuruh Sebastian agar pergi duluan karena ia akan mengumpan para zombie dahulu, lalu setelah itu ia akan menyusul. Jerim yang masih berada di udara, ia mengaktifkan fireworks dan menebaskan lantainya yang membuat tangan-tangan para zombie itu terputus dan terbakar. Ia pun mendarat di kerumunan para zombie dan membuat hentakan yang mengakibatkan para zombie yang berada tak jauh darinya terpental dan mati. Lalu muncul zombie berzirah tadi. Zombie tersebut berlari ke arah Jerim sambil membawa sebuah palu yang besar. Ketika zombie tersebut melakukan serangannya kepada Jerim, Jerim pun langsung melompat menghindari serangan tersebut. Karena para zombie lain mulai mengepung Jerim, ia pun memfokuskan mananya pada kaki dan langsung menempel di dinding dengan kedua kakinya. Zombie bersirah tadi mengambil zombie biasa. Setelah itu terbentuk seperti bazooka dari tangan zombie itu. Ia pun langsung menembakkan zombie biasa ke arah Jerim. Jerim pun langsung melompat dari tempatnya berada. Dan terjadi ledakan yang diakibatkan oleh tembakan zombie bersirah tadi. Para zombie yang tak jauh dari tempat ledakan pun melihat ledakan tersebut. Cerita pun berlanjut di suasana sore. Terlihat Jerim yang duduk di dalam sebuah bangunan. Ia melihat keluar jendela dan terlihat banyak zombie di luar. Phil, akhirnya aku berhasil kabur. Lalu Jerim pun melihat sebuah bangunan. Ia berkata, itu satu-satunya tempat yang tidak dikerubungi. Apa ada sesuatu yang menarik? Kalau begitu, akan aku cari tahu sendiri. Ia pun pergi ke bangunan tersebut. Sampainya ia di depan gerbang, ia bergumam. Rasanya aku seperti mendengar suara yang samar-samar. Jangan bilang karena suara ini, area ini. Akan tetapi belum sampai ia menyelesaikan gumamannya, ia menyadari ada seorang pria memperhatikannya dari atas bangunan. Karena orang itu terlihat cemas, Jerim pun mengaktifkan skill mental care. Lalu Jerim pun berkata pada pria tersebut, "Permisi, bisakah kita berbicara sebentar?" "Oh, kamu mau bertemu dengan survivor lainnya? Sebelumnya, apakah kamu punya makanan?" ucap pria tersebut. Jerim pun menunjukkan sebuah makanan pada pria tersebut. Terlihat Jerim dan pria tadi yang sedang duduk di sebuah ruangan. Pria tadi memperkenalkan dirinya pada Jerim. "Namaku Ryu Dongtak. Aku dulu seorang profesor akustik. Kalau kamu?" "Aku Sing Jerim. Ngomong-ngomong, Profesor Ryu, aku dari tadi mendengar suara seperti..." Ryu pun terkejut dan berkata, "Kamu bisa dengar suara itu? Setahuku itu suara yang tidak bisa didengar manusia." "Suara yang tak bisa didengar manusia?" ucap Jerim yang sedikit kebingungan. "Suara ini adalah suara frekuensi rendah yang aku pasang sendiri. Itu mengapa di sekitar sini tidak dikerungi oleh para monster. Kalau kamu mau, aku bisa memberikanmu file suaranya." Berpindah pada kediaman Jerim. Terlihat Sebastian yang akan turun dari langit menggunakan sayap barunya. Melihat itu, Dalbong pun tersenyum dan berkata, "Oh, Sohan, sayap baru nih. Tapi di mana Jerim?" Itu saat dia mencoba menyelamatkanku, dia jatuh ke dalam desa." Dalbong yang mendengar perkataan Sebastian pun membuatnya marah dan berteriak, "Apa? Dia jatuh dan tertangkap di neraka itu. Apa gunanya sayapmu itu?" Dengan wajah yang ketakutan, Sebastian berkata, "Badan zombie di sana bisa melar ke langit.
Lalu Yeonchun dan Nae pun mendatangi mereka berdua. "Dalbong, ada apa?" tanya Yeonchun. "Yungnim, Jerim tertangkap di desa seperti neraka itu, dan ia juga sendirian." Lalu Dalbong pun berkata, "Aku harus berangkat." Namun Yeonchun menjawab, "Apa kau sudah kehilangan akalmu? Katamu itu seperti neraka. Mayat bajingan, aku bisa hajar mereka pakai tangan kosong," ucap Dalbong. Nae pun berkata, "Kamu bisa menang kalau jumlahnya mungkin 1 atau 2. Tapi bagaimana kalau ternyata kamu yang terkepung?" Yeonchun pun membenarkan perkataan Nae, dan ia berusaha menenangkan Dalbong. "Dalam waktu-waktu seperti ini, kita seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak. Untuk sekarang, Profesor Kim, kamu bisa mengantarkan barang kebutuhan dengan gagak milikmu kan?" ucap Naye. Yeonchun pun berkata, "Mari mulai dengan mengumpulkan kebutuhan dan mengawasi sekitar kita terlebih dahulu." Lalu Naye berkata, "Seperti yang dikatakan Profesor Dalbong, kita juga perlu petarung hebat, dan semua tanggung jawab itu diberikan kepada orang yang bisa diandalkan. Apakah ada orang yang pantas untuk menopang beban seberat itu?" tanya Sebastian. Dalbong pun menjawab, "Ya, itu cucu perempuanku. Kalau itu Yeseo, dia pasti akan bertahan, dan dia mungkin sudah bangkit sekarang. Skill dan tanggung jawabnya, aku bisa menjamin kedua hal itu." Sebastian yang mendengar itu, ia terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, apa jangan-jangan orang yang selalu tampil di TV itu ya?" Sebastian pun memanggil para gagaknya dan menyuruh para gagak mencari Yeseo. Berpindah pada Jerim, terlihat ia yang berdiri di luar bersama Ryu. Ryu berkata, "Apa benar teman-temanmu akan mengirimkan kita suplai makanan?" Sambil menunjuk ke atas, Jerim berkata, "Itu, lihat, mereka baru saja sampai." Terlihat beberapa gagak yang datang. Gagak-gagak tersebut membawa beberapa makanan dan sebuah peta. Ryu pun berkata bahwa Jerry mempunyai tempat bersembunyi yang bagus dan rekan yang hebat. Ia menanyakan bolehkah ia ikut bersama Jerry. Jerry pun mengatakan, "Selamat datang di grupnya." Muncul jendela sistem di atas Ryu yang berisi, "Expert mulai menyukaimu. Skill dapat disalurkan pada Anda." Lalu muncul lingkaran berwarna merah di antara mereka berdua. Akuisisi skill berhasil. Akustik F berhasil didapatkan. Dengan mana Anda bisa memasukkan suara ke dalam suatu benda. Jerim pun mencoba menggunakan skill akustiknya tersebut pada rantainya. Ia pun menebaskan rantai ke tanah. "Suara zeng barusan, apakah kau buat dengan menggetarkan rantainya?" tanya Ryu. Jerim pun membenarkan perkataan Ryu tersebut. Tak lama kemudian ada kucing yang mengeong. Terlihat kucing tersebut yang kurus. Ryu pun masuk ke dalam rumah, dan ketika ia keluar, ia membawa makanan kucing. Ia pun memberikan kucing itu makan. Jerim mencoba menyentuh kucing tersebut. Lalu tiba-tiba muncul jendela sistem. Aktivasi skill Animal Communication. Anda telah bersimpati dengan kucing liar. Anda akan menerima special ability. Special ability Agile Movement telah diaktifkan. Mata Jerim pun berubah menjadi seperti mata kucing. Lalu muncul mana yang membantu kaki kucing di kaki Jerim. Seketika Jerim menghilang dari hadapan Ryu dan berada di belakang Ryu. Jerim pun berkata, "Saatnya kita berangkat, Profesor Ryu." Ryu pun berkata, "Tunggu dulu." Ia mengatakan bahwa berdiri di atas tanah ungu itu, para monster akan mengincar. Jika mereka pergi bersama, sudah pasti ia akan menjadi beban. Ia bertanya apakah Jerry bisa membantu dengan sedikit suplai saja, karena masih bisa menunggu saat yang tepat untuk membantunya. Jerry pun menuruti permintaan Ryu tersebut.